Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh yang hadir pada kesempatan program Visiting Practitioner, dan khususnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Hasbisen MAG yang telah MHUM ya, dan yang telah memberikan atau menyempatkan waktunya ya untuk kita diskusi kemudian juga sharing di program yang diadakan oleh P3M ya, Sekolah Tinggi Agama Islam Sirojul Falah Bogor. Ya, program ini adalah program yang kita coba untuk sharing khususnya bagi para praktisi, akademisi terkait dengan ide-ide gagasan, baik itu dalam ruang lingkup ilmu pendidikan agama Islam ataupun ilmu ekonomi syariah dan juga hukum keluarga Islam. Kebetulan hari ini adalah kali kedua ya saya bersama dengan Ustadz Hasbisen untuk bicara tentang bagaimana pemikiran dari Badiuzzama Said Nursi. Sebelumnya tahun 2018-an saya ingat sekali dulu itu kita bahas tentang bagaimana ekonomi syariahnya dari Badiuzzama ini ya. Nah, ini menarik kenapa? Karena kebetulan saat ini saya untuk home base-nya itu ada di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, sehingga sangat luar biasa sekali ketika hari ini kita bisa menggali ya berkaitan dengan bagaimana pemikiran-pemikiran pendidikan agama Islam dari Badiuzzama Said Nursi. Baik, sebelum kita berikan waktu sepenuhnya kepada Ustaz Hasbi, terlebih dahulu saya akan membacakan dari CV beliau ya, agar nanti tak kenal, makanya sebentar ada ini ya. Sebentar, saya akan bacakan untuk kurikulum vitae beliau ya. Nah, baik, sudah kelihatan ya. Baik, cara atau pemateri di program Visiting Practitioner ini adalah namanya Ustadz Hasbisen MHUM, ya, lahir di Pinar Basi 27 Februari 1977, ya, kemudian status menikah, kebangsaan Turki, saat ini tinggal di Ciputat, Tangerang Selatan, ya. Riwayat pendidikan beliau mulai dari SD Pinar Basi, SMP Pinar Basi, kemudian SMA Mimar Sinan Kaiseri, kemudian juga S1 di Universitas RCS ya, kemudian S2 di UIN Raden Fatah Palembang, jurusan Sejarah Peradaban Islam ya, dengan judul tesis Prinsip-prinsip Politik Islam dalam Perspektif Said Nursi. Jadi beliau ini kami sebutnya dengan visiting practitioner karena beliau memang pakar ya, dan juga menjadi tokoh dalam pemikiran dari Badiuzzama Said Nursi ya. Pekerjaan dan jabatan beliau saat ini sebagai perwakilan dari Istanbul Foundation for Science and Culture di Indonesia, kemudian juga pembina Yayasan Nur Semesta ini yang banyak menerbitkan buku-buku dari Said Nursi ya, kemudian juga sebagai dai, penerjemah dan editor ya. Pengalaman kerjanya, beliau menjadi narasumber pada seminar di UIN Sumatera Utara tahun 2007 ya, terkait dengan iman kepada hari akhir dan pengaruhnya dalam kehidupan sosial, kemudian juga di UIN Syarif Hidayatullah tahun 2014 terkait dengan Said Nursi dan Risalah Nur. Nah, ini menarik, nanti saya juga ingin tahu banyak nih tentang Risalah Nur itu sebenarnya seperti apa nih ya. Kemudian juga menjadi narasumber untuk bedah bukunya Kang Abik ya, yaitu buku Abi Tauhid karya dari Habibur Rahman El Sirazi. Ya, ini di banyak tempat karena memang
di di Api Taufik ini kan tentang Said Nursi, sehingga mau tidak mau pakarnya harus dibawa gitu ya. Ini banyak sekali sebagai narasumber di bedah buku ya, karya-karya dari Said Nursi baik itu di Jakarta, Palembang, Bangka, Semarang, Makassar, dan kota-kota lainnya di Indonesia. Selain itu beliau juga menerjemahkan buku berjudul Tertawa Bersama Al-Quran, dan juga Menangis Bersama Al-Quran dari bahasa Turki ke bahasa Indonesia. Ya, beliau berkebangsaan Turki, tapi alhamdulillah bahasa Indonesia sudah sangat lancar. Ya, saat ini beliau adalah sebagai pembina di Yayasan Nur Semesta, ya, dan juga aktif dalam kegiatan Yayasan Nur Semesta dalam bentuk kajian, seminar, dan lain-lain sebagainya, termasuk penyelenggaraan banyak sekali puluhan simposium internasional terkait dengan pemikiran dari Said Nursi yang diselenggarakan di Indonesia dan di seluruh dunia. Saya rasa semua sudah kenal ya Ustadz Hasbisen ini terkait dengan pemikiran-pemikiran dari Badiuzzama Said Nursi. Ya, baik. Beberapa sekalian, teman-teman semuanya, menghemat waktu, saya berikan waktu sepenuhnya kepada beliau, mungkin lebih kurang antara 30 sampai 45 menit. Setelah itu mungkin nanti saya akan tanya-tanya banyak terkait dengan bagaimana sebenarnya pemikiran dari Badiuzzama Said Nursi ini, terutama nanti lebih spesifiknya adalah dalam bidang pendidikan agama Islam. Karena ini mungkin saya cari-cari belum begitu banyak ya yang fokus kepada bidang pendidikan agama Islam dari karya atau dari pemikiran Badiuzzama Said Nursi. Kepada beliau, Ustadz Hasbisen, kami persilahkan. Tafadhol, mangga. Baik, syukran Pak Isno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas? Jelas, silakan, Ustadz. Baik. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Misno, MAI, MH, dan MPD dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sirajul Falah. Yang saya hormati para hadirin dan hadirat, yang saya hormati pula yang sedang mungkin menonton ya, pemirsa di YouTube. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa berkumpul di forum ini dalam rangka mengkaji atau mendalami pemikiran Said Nursi, lebih spesifik dengan pendidikan Islamnya, pemikiran pendidikan Islam Bediüzzaman Said Nursi. Salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat beliau, tabi'in, tabi'i tabi'in, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya izin saya share presentasi ya, baru saya Ya, silakan, lanjutkan Ustadz. pembahasan Silakan. saya. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah kelihatan, silakan. Pak Isno, sudah kelihatan? Ya, sudah kelihatan, Ustadz, sudah kelihatan. Oke, baik. Silakan. Oke, saya lanjut ya. Ya, silakan langsung. Oke, baik, baik. Sudah jadi halaman ini, slide kedua, pindah ke slide kedua ya Kak ya? Ya, boleh boleh diklik. Ya, itu langsung. Ya, langsung klik kedua. Sepertinya belum. Diklik dulu, saat diklik. Diklik yang bagian ini, yang di slide keduanya. Atau dibikin full screen juga boleh. Oh, oh ya, full Mm-mm. screen ini.
Ya, oke. Nah, itu aja. Di full Oke. screen. Nah, oke, silakan dah. Langsung di enter aja. Oh, pakai enter ya. Iya, kelihatan Oke, tinggal baik. diklik yang ya, sip. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Maaf sudah lama tidak pakai Zoom ya, jadi baik. Oke, baik. Terkait dengan Said Nursi ya, saya bahas bahwa yang pertama kelahiran Bediüzzaman Said Nursi. Said Nursi lahir pada tahun 1877 di Desa Nurs, Provinsi Bitlis, di wilayah timur Turki ya pada saat itu. Dan beliau 7 bersaudara, anak keempat. Dan bapaknya beliau namanya Mirza yang dan nama ibunya adalah Nuriyah. Jadi mereka dikenal sebagai orang tuanya itu dikenal petani, tapi dikenal orangnya zuhud dan wara. Said Nursi adalah seorang ulama Sunni dan bermezhab Syafi'i. Kalau di Turki kan mayoritas itu bermezhab Hanafi, tapi Ustaz Said Nursi sendiri bermezhab Syafi'i ya. Kira-kira 20% masyarakat Turki itu bermezhab Syafi'i. Terkait dengan pendidikan sejak dininya Said Nursi ya, ini hal yang menarik. Meskipun orang tuanya Said Nursi itu seorang tani, ya seorang petani atau peternak begitu, tapi dikenal zuhud dan waraknya tadi, sampai-sampai ada seorang gurunya Said Nursi di kemudian hari penasaran dengan orang tuanya Said Nursi karena Said Nursi seorang yang sangat jenius orangnya. Bagaimana caranya membesarkan seorang Said Nursi gitu. Makanya datang ke kampungnya dan dia tanya kepada orang tuanya. Kata ibunya, ketika Said Nursi hamil dan ketika ibunya hamil dan menyusui Said Nursi kecil, selalu dalam keadaan berwudu. Ini salah satu mungkin resep pendidikan sejak dini ya. Jadi ketika ibunya Said Nursi hamil dan ketika menyusui Said Nursi selalu menjaga wudunya. Sementara yang kedua adalah ayahnya ya, ayahnya terkait dengan bapaknya karena saking ayahnya itu saking hati-hatinya terkait apa yang kasih makan kepada anaknya itu, mulut sapi peliharaan apa namanya peliharaan ayahnya itu beliau tutup mulutnya itu agar tidak makan rumput di lahan orang lain. Saking hati-hatinya, maksudnya biar tidak masuk ke apa namanya tubuhnya sapi itu ya rumput di lahan orang lain, maksudnya dianggap itu tidak halal begitu. Jadi dua hal yang mungkin kelihatan sederhana, tapi itu menunjukkan kehati-hatian orang tuanya Said Nursi terhadap pendidikan anaknya begitu. Baik, saya lanjutkan. Said Nursi mulai studinya ketika usia 9 tahun di kawasan Turki Timur, karena pada saat itu banyak sekali ada madrasah-madrasah, kalau di Indonesia pesantren-pesantren yang bisa dikatakan pesantren yang klasik ya, mempelajari ilmu agama, dan sehingga beliau kuasai ya ketika usia 14 tahun kuasai buku-buku induk dalam kajian Islam dalam bidang tafsir, hadis, ya, kalam, tasawuf dan seterusnya. Ada 90 jilid buku atau judul buku beliau kuasai, termasuk Kutubus Sittah beliau kuasai. Jadi begitu beliau itu sangat jenius, cerdas, dan daya hafalnya itu sangat kuat. Jadi ada buku-buku tertentu sekali baca hafal, atau dalam satu hari itu beliau mempelajari
200 halaman sekaligus gitu. Sehingga pada masa itu guru-guru beliau ya, para ulama kasih gelar Badi'uz Zaman, keajaiban zaman. Jadi orang seperti ini jarang ada ya, daya hafal dan daya inteleknya yang luar biasa. Kemudian pada tahun 1995 beliau pindah ke Kota Wan, ini masih wilayah Turki Timur. Karena di sana ada seorang gubernur namanya Hasan Paşa. Beliau itu sangat menghargai ulama. Beliau mengundang Said Nursi ke istananya, tinggal di sana, dan di situ Said Nursi mempelajari sains. Ya. Pada masa itu ya jarang ada ulama yang mempelajari sains. Ya, beliau kuasai matematika, fisika, geografi, astronomi dan sebagainya. Kemudian dengan latar belakang seperti pendidikan yang seperti itu, beliau melihat madrasah-madrasah yang ada masa itu dari segi ilmu pengetahuan itu ketinggalan, sehingga beliau ingin semacam reformasi pendidikan, ya, dan mendirikan sebuah madrasah namanya Madrasah Az-Zahra sebagai universitas atau madrasah yang memadukan antara ilmu sains dan ilmu agama. Ya. Kemudian sebelum Madrasah Az-Zahra ini kenapa ilmu agama dan ilmu sains diajarkan secara bersama, harus dipelajari? Dalam hal ini Ustaz Sayunusi mengatakan ilmu agama adalah sinar bagi hati nurani manusia, ilmu sains merupakan cahaya bagi akal. Jika keduanya dipadukan, hakikat akan termanifestasi. Dengan kedua sayap ini, semangat siswa akan melanglang buana. Hanya belajar ilmu agama menimbulkan fanatisme atau taksub. Hanya belajar sains menimbulkan keraguan atau skeptisisme. Ini alasan Said Nursi kenapa kedua ilmu harus dipelajari. Dan kesimpulan dari Said Nursi adalah sebenarnya ilmu sains yang kita pelajari ya berupa biologi, kimia dan seterusnya, semuanya itu mengantarkan kita kepada tauhid, gitu ya. Terkait dengan Madrasah Az-Zahranya ini, kenapa Az-Zahra? Karena kata beliau di Mesir ada Universitas Al-Azhar, di Turki harus ada Az-Zahra, saudari perempuannya, gitu ya. Ini maksudnya Madrasah Az-Zahra itu mendirikan sebuah universitas, menggabungkan ilmu agama dan sains, spesialisasi dalam bidang tertentu, mengetahui juga yang lain secara global. Jadi seorang siswa yang belajar di tempat itu harus ada spesialisasi. Ya, seperti sekarang ini menggunakan 3 bahasa, pada saat itu bahasa Arab, bahasa Turki dan bahasa Kurdi. Bahasa Kurdi waktu itu bahasa lokal yang ada di sana ya. Bahasa Turki di Turki secara nasional, dan bahasa Arab tentu untuk kajian Islam bahasa Arab, dan itu sebagai bahasa internasional ya. Dan sumber pendanaan dari infak, sedekah dan lain-lain. Dan dalam rangka membangun madrasah ini, Said Nursi sebenarnya mendapat bantuan dari pemerintah. Pada saat itu masih Turki Osmani ya, masih Turki Osmani yang berkuasa pada tahun 1912. Dan 1 tahun kemudian pada tahun 1913, ya ketika usianya Said Nursi itu 36 tahun ya, beliau dapat bantuan, dan batu pertama madrasah ini diletakkan di Kota Wan, Turki Timur pada saat itu. Namun 1 tahun kemudian pecahlah Perang Dunia I, dan madrasah ini tidak bisa dibangun karena anggaran dari negara tidak lancar, dan kondisi perang juga yang menimpa wilayah timur di Turki. Sehingga Said Nursi juga sebagai seorang ulama dan sekaligus juga seorang pejuang ikut serta dalam Perang Dunia I membela negaranya, karena pada saat itu pasukan Rusia masuk ke wilayah Turki. Kemudian banyak sekali
Belok ke sini katanya. murid beliau Hindi mati naman syahid dalam dunia satu itu. Dan tapi ada satu hal yang menarik pada Said Nursi adalah karena ilmunya begitu luas, beliau dalam keadaan apapun ya tetap berkarya. Ini menarik. Dalam Perang Dunia itu ya ada muridnya Mullah Habib namanya, beliau mengarang tafsirnya namanya Isyaratul Ijaz fi Ma'zan al-Ijaz. Jadi sebuah tafsir tahlili beliau menafsirkan surat Al-Fatihah dan 33 ayat dari surat Al-Baqarah. Mendiktekan kepada muridnya, muridnya yang menulis, yang membahas tentang sistematik Al-Quran, balaghah, munasabah ayat, korelasi antar ayat dan sebagainya. Ini bukunya. Dan ini menarik, beliau menulis dalam bahasa Arab ya, dalam bahasa Arab. Sampai sekarang masih dicetak bukunya. Kemudian kita melihat kehidupannya Said Nursi pasca pendirian Republik Turki. Karena Said Nursi hidup di dua masa ya, di masa Turki Osmani, ya dia menyaksikan gejolaknya akhir masa Turki Osmani, menyaksikan, dan setelah itu didirikan Republik Turki dengan rejim sekuler. Dan ketika Turki berubah menjadi Republik Turki pada tahun 1923, mulailah kebijakan pemerintah yang anti-Islam ya, menekan dakwah Islam, madrasah-madrasah ditutup ya, terus undang-undang diubah, bahkan azan sempat dibahasa Turkikan. Jadi dalam kondisi seperti ini para tokoh masyarakat itu, tokoh agama ingin memberontak kepada pemerintah, dan pada saat itu Ustaz Said Nursi juga diajak memberontak, tapi Said Nursi tidak setuju dengan alasan kalau memberontak melawan militer ya semuanya kan umat Islam, jadi tertumpah kaum muslimin. Beliau menyarankan kalau mau perubahan harus dengan dakwah gitu. Makanya meskipun Said Nursi tidak terlibat dalam pemberontakan itu, tapi Said Nursi diasingkan ke Turki Barat ya, dan pernah dipenjarakan selama 25 tahun. Dalam pengasingan itu beliau menulis risalah-risalahnya namanya Risalah Nur, yang lebih banyak membahas masalah-masalah keimanan. Sisi pendidikannya juga tentu ada ya, tapi pendekatannya sangat rasional, logis, ilmiah, karena sesuai dengan kondisi masyarakat ketika itu yang ilmu pengetahuan, positivisme dan berbagai isme-isme itu berkembang. Oke. Sehingga beliau menulis ada satu karya namanya Risalah Nur. Kalau bahasa Turkinya itu ada 12 jilid, yang 2 jilidnya ditulis dalam bahasa Arab ya, ada sözler, mektubat, lemalar dan seterusnya. Dan Risalah ini status kepesertaan masalah-masalah keimanan, keesaan Allah, hari kebangkitan, kehidupan akhirat, malaikat, tentang ibadah, ikhlas, akhlak ya, mesela nasionalisme dan sebagainya. Banyak tema termuat dalam Risalah Nur ini, tapi terutama masalah-masalah keimanan dengan pendekatan tadi rasional ya, rasional. Dan Said Nursi menganggap kitab Allah itu ada dua, satunya berupa Al-Quran, satunya lagi kitab alam semesta. Kitab alam semesta sebagai ayat-ayat kauniyah, kita harus mempelajarinya begitu ya. Baik, akhir hayat Said Nursi tadi saya sampaikan selama 25 tahun beliau diasingkan, dipenjarakan oleh rejim sekuler, dan tapi beliau tidak pernah diam menulis risalah-risalahnya itu yang terdiri dari 130 risalah ya, namanya Kulliyatul Rasailin Nur. Dan itu tulisan-tulisan beliau pada awalnya tidak boleh dicetak, tapi disalin oleh murid-muridnya dan dikirim ke seluruh Turki, maksudnya disebarkan sehingga menjadi
wasilah ya, wasilah atau memberikan semangat bagi masyarakat Turki untuk menjaga identitas keislamannya gitu ya, begitu. Dan pada tahun 1960 Said Nursi wafat di kota Urfa ketika usia 83 tahun. Dan setelah beliau wafat, murid-muridnya melanjutkan perjuangan beliau. Sampai sekarang dibaca, dikaji oleh masyarakat Turki, dan alhamdulillah sebagai penghargaan atas jasanya dalam bidang agama, pemerintah sekarang, pemerintah Erdogan mencetak buku-buku beliau melalui Kementerian Agama Turki, dan buku-bukunya sudah diterjemahkan lebih dari 50 bahasa termasuk bahasa Indonesia gitu. Terkait dengan pemikiran, ini kan secara umum tadi saya sampaikan, lebih spesifik lagi tentang pemikiran pendidikan Said Nursi. Ketika beliau tinggal di kota Kastamonu, ada sekelompok siswa SMA mendatangi Said Nursi, dan mereka katakan, guru-guru kami tidak membahas tentang Allah, tidak membahas, tolong perkenalkan Tuhan kepada kami. Dan Ustaz Said Nursi bilang, setiap ilmu yang kalian pelajari sebenarnya selalu mengkaji tentang Allah. Ia memperkenalkan Sang Pencipta yang Maha Pemurah dengan bahasanya masing-masing. Karena itu perhatikan ilmu tersebut dengan baik. Jadi apapun yang kita pelajari, biologi, matematika dan sebagainya, menurut Said Nursi itu pada kesimpulannya itu mengantarkan kita kepada tauhid. Dan dalam pembahasan ini Ustaz Said Nursi memberikan ada 6 contoh, salah satunya contoh apotek. Dia bilang, misalkan di apotek kan ada beragam obat dengan racikan yang berbeda, dengan takaran yang berbeda. Itu menunjukkan bahwa ada apoteker yang membuat racikan-racikan obat itu. Begitu pula alam semesta ini, khususnya bola bumi, sebagai terdiri dari kalau bahasa Indonesia 400.000 jenis binatang dan tumbuhan, gitu ya. Itu seperti racikan dalam apotek itu, ya. Jadi pasti ada penciptanya, gitu. Ada contoh-contoh yang lain, ya seperti itu. Sebenarnya apapun yang kita pelajari itu mengantarkan kita kepada tauhid, keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan menurut Ustaz Said Nursi, sebagaimana disebutkan dalam buku Iman Kunci Kesempurnaan, bahwa manusia dihadirkan ke alam ini untuk menyempurnakan diri lewat pengetahuan dan doa. Sebab segala sesuatu bergantung pada pengetahuan sesuai dengan esensi dan potensi yang ada. Jadi bagi Ustaz Nursi, ya, manusia itu menyempurnakan diri dengan pengetahuan dan doa. Apa yang kita pelajari, apapun ilmunya itu satu wasilah menyempurnakan diri, dan itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi semua ilmu itu landasannya adalah, kata Said Nursi di sini, ma'rifatullah. Seharusnya semua ilmu yang kita pelajari mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, ada orang ilmuwan tapi tidak percaya kepada Allah, ya itu sebenarnya hampa gitu ya, hampa gitu. Seharusnya satu ilmu harus mengantar kepada ma'rifatullah. Dalam hal ini Ustaz Said Nursi juga dalam bukunya Al-Kalimat membahas bahwa dalam sains, ya, dalam mempelajari sains, sebenarnya para nabi itu sebagai pelopor dalam sains, ya. Ustaz Nursi mengetengahkan ada mujizat-mujizat para nabi, ya, mujizat para nabi, yang salah satunya adalah yang termaktub dalam surat Al-Baqarah ayat 31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'allama Adama asma'a kullaha. Dia, maksudnya Allah SWT, mengajarkan seluruh nama kepada Adam alaihissalam. Nama di sini Ustaz Nursi memaknai bahwa tidak hanya nama benda, tapi semua ilmu, semua macam-macam ilmu itu diajarkan kepada Adam alaihissalam. Oleh sebab itu, ya, kita juga harus mempelajarinya gitu. Kata Said Nursi, misalkan ilmu teknik, misalnya, merupakan salah satu disiplin ilmu
Hakikat dan tujuan utama adalah mencapai salah satu nama Allah Al-Adil, yang Maha Adil, dan Al-Muqaddir, yang Maha menentukan. Serta kemampuan menyaksikan manifestasi penuh hikmat dari nama tersebut dengan segala keagungannya dalam cermin ilmu teknik. Allah kan mengatur segala sesuatu dengan takaran ukuran tertentu, kan ilmu teknik kan mempelajari itu sebenarnya. Ilmu-ilmu yang lainnya juga, kedokteran kata Said Nursi, mempelajari nama Asy-Syafi, Allah yang Maha menyembuhkan. Jadi semua ilmu sebenarnya mengantar kepada tauhid, dan itu yang diajarkan kepada Adem alaihissalam menurut Bediüzzaman Said Nursi. Dalam hal ini, dalam bukunya Al-Kalimat sebenarnya beliau memberikan banyak contoh. Saya kasih beberapa contoh lagi, seperti misalkan ada mujizatnya Nabi Sulaiman alaihissalam kan terbang. Ya, terbang itu menurut Said Nursi itu salah satu indikasi kemajuan teknologi, bahwa manusia juga bisa mendapatkan satu kendaraan, ya, berupa pesawat, ya, itu manusia bisa terbang. Musa alaihissalam Musa alaihissalam kan pakai tongkat, pukul di batu atau tanah, keluarlah air. Yang manusia juga bisa cari alat bor misalkan, bisa juga keluar air dan sebagainya. Jadi mujizat-mujizat para nabi itu kesimpulan Said Nursi adalah untuk memotivasi manusia untuk mengembangkan teknologi. Baik, terkait dengan pendidikan, Ustaz Said Nursi juga menyampaikan bahwa kata beliau, sebenarnya pendidikan itu tidak hanya di sekolah, tapi sebelumnya di rumah sudah mulai. Dan kata Ustaz Said Nursi, Ustaz pertama manusia serta guru yang paling berpengaruh baginya adalah sosok ibu. Jadi pengaruh ibu sangat menentukan dalam pendidikan seorang peserta didik. Dan dalam ungkapan lainnya beliau katakan, aku bersumpah dengan nama Allah bahwa pelajaran paling kuat yang pernah kuterima dan seolah-olah selalu baru adalah pelajaran-pelajaran yang berasal dari ibuku. Pelajaran tersebut membekas kuat dalam fitrahku sekaligus menjadi benih-benih dalam tubuhku selama hidup yang hampir berusia 80 tahun. Jadi semacam benih, ya, apa yang dikasih atau ditanam oleh ibunya itu, ya, itu jadi benih, ya, untuk mengembangkan dirinya, gitu. Seperti sifat belas kasihnya, rasa kasihannya, gitu, ya, itu dapatkan dari ibu, kata Said Nursi dalam bukunya Tuntunan Bagi Perempuan. Dalam hal ini juga Ustaz Said Nursi menyampaikan bahwa karena posisi ibu sangat penting dalam pendidikan seorang anak, tapi kasus jadi hebat, ilmunya luas, dia dapat pekerjaan yang bagus dan sebagainya. Tapi ini kata Said Nursi, ada penyalahgunaan kasih sayang, kecenderungan manusia sekarang ini di masa itu, apalagi sekarang ini, ya, pengennya anaknya itu, ya, sekolah, dapat pekerjaan yang bagus, ya, posisi yang tinggi, tapi pendidikan agamanya itu diabaikan. Ya, kita juga merasakan, ya, di Indonesia juga begitu, ya. Jadi orang lebih keduniaan itu lebih menonjol lah dalam pendidikan itu. Itu kata Said Nursi, oke lah, yang tadi kan ilmu pengetahuan harus dia kembangkan, tapi jangan lupa sisi pendidikan agamanya. Sisi pendidikan agamanya itu hanya memikirkan dunianya saja, itu penyalahgunaan kasih sayang, kata Said Nursi. Kalau anak-anak itu, ya, dengan didikan orang tuanya yang kecenderungannya hanya duniawi saja, kata Said Nursi, anak-anak itu menuntut orang tuanya nanti di akhirat dengan berkata, mengapa engkau tidak memperkuat keimananku sehingga engkau membuatku tersiksa begini? Karena tidak mendapat porsi pendidikan Islam yang memadai, akhirnya anak tadi tidak membalas hak kasih sayang ibunya yang luar biasa, bahkan bisa membunuhnya. Gitu. Jadi dalam hal ini juga Ustaz Sanusi menekankan kepada orang tua bahwa pendidikan agama anak dalam ajaran Islam itu kita harus betul-betul memperhatikan, ya, begitu.
Kenapa pendidikan agama begitu penting? Kata salah satu ungkapannya kata Said Nursi, agama adalah sumber cahaya dasar untuk kehidupan. Kebangkitan bangsa bisa dicapai dengan kebangkitan agama. Dan pendidikan agama melindungi masyarakat dari anarkisme dan menjauhkannya dari perbuatan tercela. Jadi untuk mengembangkan diri penting, tapi dari segi sosialnya juga pelajaran agama itu sangatlah penting untuk kestabilan masyarakat begitu ya, dan untuk kebangkitan bangsa. Baik, tinggal sedikit lagi nih. Dan dalam hal ini juga Ustaz Said Nursi menyampaikan bahwa sebenarnya banyak sisi dalam pendidikan, masih banyak lagi, tapi saya pilih-pilih saja ini beberapa bagian. Ada hal yang menarik juga di sini. Kenapa para dai dan guru gagal berdakwah? Kata Said Nursi, ada yang menarik di sini. Para guru ya atau dai tidak memberikan pengaruh signifikan pada masa kini karena mereka berkata kepada orang yang berakhlak buruk, jangan dengki, jangan tamak, jangan bermusuhan, jangan keras kepala, jangan mencintai dunia, dan seterusnya. Maksudnya selalu itu kita buat statement yang larang itu ya. Padahal manusia itu memiliki satu fitrah, ya, fitrah, dan sifat-sifat itu yang ada dalam fitrahnya itu ya pasti dia gunakan. Nah, tapi kalau arahannya Said Nursi adalah arahkan sifat-sifat yang dimiliki manusia ini dalam urusan yang baik, ubahlah haluannya. Jadi kita masalah cinta dunia, sifat cinta itu kita tidak bisa melarang, tapi sifat cinta itu kita bisa ubah haluannya sehingga bisa mencintai Allah, mencintai Rasulnya, atau menggunakan cinta untuk kebaikan gitu. Baik, dalam hal masalah ibadah, ya Ustaz Sanusi juga tidak banyak membahas tentang aspek fikih ibadah, karena kalau fikih kan di madrasah-madrasah juga semuanya kita belajar fikih itu. Lebih beliau membahasnya sisi hikmah atau menanamkan kesadaran untuk beribadah. Misalkan tentang sholat, kata beliau, sejatinya sholat merupakan kelapangan terbesar bagi ruh, kalbu, dan akal. Ia juga sama sekali tidak memenatkan badan. Lebih dari itu, seluruh perbuatan duniawi yang bersifat mubah yang dikerjakan oleh orang yang mengerjakan sholat akan bernilai ibadah jika dilakukan dengan niat yang baik. Jadi orang yang menunaikan sholat dapat mengubah semua modal umurnya untuk akhirat sehingga ia meraih usia yang kekal lewat usianya yang fana. Tentang ibadah-ibadah yang lain, puasa, zakat, dan seterusnya, beliau memberikan mengajarkan hikmah atau hikmah di balik ibadah itu sendiri, sehingga itu memotivasi kita lebih giat beribadah gitu. Baik, mungkin sampai di sini. Terima kasih. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Artinya terima kasih dalam bahasa Turki ya. Ini nomor HP saya terkait dengan Risalah Nur atau Said Nursi. Bisa hubungi kami ya. Bisa hubungi kami. Tadi Pak Misno sampaikan bahwa tesis atau skripsi dan sebagainya, kalau ada yang mau nulis tentang pemikiran Said Nursi, insya Allah kami bisa bantu dalam hal referensi atau memberikan bimbingan. Dan terkait dengan pendidikan sebenarnya ada beberapa tesis ya Pak Bisno. Ya, nanti kami bisa share ya untuk dipelajari lebih dalam pemikiran pendidikan Bediüzzaman Said Nursi. Baik, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Kalau ada kesalahan, kekurangan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz, jazakallah khairan atas pembahasannya ya, cukup komprehensif ya, tapi bikin penasaran gitu ya. Nanti kan ada beberapa teman mungkin ada yang mau bertanya, nanti dipersilakan dulu. Nanti juga saya ada beberapa pertanyaan Ustaz nih terkait dengan Badiuzzama Said Nursi ini, karena saya baca banyak sekali tadi skripsi kemudian juga tesis ya yang membahas tentang berbagai pemikiran, khususnya dalam hal ini adalah pemikiran